bagaimanapun situasi ekonomi nasional itu, mau diterjang bom, mau diterjang COVID, mau diterjang apapun situasi ekonomi itu, koperasi masih eksis. Satu-satunya lembaga koperasi masih eksis. Kami bisa buktikan itu, dan kami bisa sajikan kalau ada yang membantahnya. Sehingga yang bandingkan pegawai dia, kalau yang pegawai komputer mana gaji 2,3 juta, kemudian kena transport, kemudian kena beli lengis, kemudian kena beli rokok dan lain sebagainya, kemudian di sini dia dapat sama juga 3 juta. Kalau yang ayah Banjar, yang hidang ayah kejap permisi dia dapat. Haji Sudibyo Bincang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ketemu lagi dengan Haji Sudibyo Bincang. Hari ini Haji ada di daerah Badung, daerah Mengui ya. Ya, Mengui inilah pusat, juga salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Badung Utara, dan juga mungkin salah satu daerah yang gerakan koperasinya cukup berkembang. Seperti diketahui, COVID-19 yang sudah berlangsung 2-3 tahun sekarang ini telah memberikan pelajaran penting bagi semua komponen termasuk di gerakan koperasi. COVID-19 lah yang menghantarkan gerakan koperasi ini untuk tampil lebih dewasa lagi menghadapi mungkin tantangan yang lebih berat ke depan. Hari ini Haji bersama Ketua Dekopinda Kabupaten Badung. Beliau juga dulu mantan anggota dewan dari fraksi PDIP dan aktif di mana-mana dulu beliau, dan sampai sekarang aktif sebagai Ketua Koperasi Kertawiguna. Beliau adalah Bapak Imade Sutarmo SH.MH. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu Pak Ji. Pak Made, kalau kita jelaskan tadi bagaimana gerakan koperasi bermetamorfosis dari mungkin dulu sebelum COVID dan sekarang setelah COVID. Nah, kira-kira bagaimana kondisi koperasi di Badung saat ini Pak Made? Baik, terima kasih Pak Dibyo ya, saya panggil ya Pak Dibyo. Atas waktunya berkunjung ke Badung, terutama di kantor kami di KSU Kertawiguna, Babakan Gulingan Mengui, termasuk juga salah satu koperasi yang ada di Badung. Nah, kebetulan saya selaku Ketua Dekopinda Badung periode 2001-2026, yang mana kami di Badung memayungi hampir 530 koperasi ya, di seluruh Badung. Dari 6 kecamatan, yang mana dari 6 kecamatan itu juga kami di Dekopinda Badung selaku pembina koperasi, selaku lembaga dewannya koperasi, selaku lembaga penyambung aspirasi wadah koperasi kepada pemerintah, termasuk kepada lembaga-lembaga lainnya yang ada kaitannya dengan koperasi dan UKM. Kami juga sudah membentuk rayon atau yang namanya koordinator wilayah di masing-masing kecamatan. Sehingga dari struktur di Dekopinda Badung yang ada sekarang, di 6 kecamatan kita juga sudah punya korwil, koordinator wilayah, yang membawahi di masing-masing kecamatan. Ini gunanya untuk memudahkan pola komunikasi, koordinasi antar koperasi yang ada di masing-masing kecamatan. Kenapa ini perlu? Karena begitu COVID berlangsung hampir 2 tahun, 2020-2021, mudah-mudahan 2022 ini sudah pulih kembali dengan adanya event-event internasional di Bali, di Nusa Dua. Kami di Gerakan Koperasi pun mengalami kendala juga. Seperti yang Pak Dibyo katakan tadi, selama 2 tahun kita terkapar, tapi ya setungkare, kalau kita bandingkan dengan usaha-usaha lain, nampaknya gerakan koperasi yang suku gurunya gerakan kerakyatan ini sedikit yang bermasalah. Kalaupun ada yang bermasalah, itu pun hanya menyangkut target-target yang ditargetkan oleh pengelola koperasi. Ada mungkin puluhan koperasi yang bermasalah, terutama penyebabnya adalah terjadinya penarikan besar-besaran dana nasabah akibat COVID-19. Kalau sebelumnya tidak ada yang penarikan besar-besarnya. Kita maklumi kalau anggota menarik dananya mungkin karena ada keperluan yang disebabkan oleh COVID ini yang menyebabkan penarikan dana yang bersamaan oleh masyarakat. Karena nampaknya COVID ini melanda seluruh elemen masyarakat, baik dia ekonomi bawah, menengah maupun atas.
Nah, kira-kira Pak, kalau ini kan suatu yang luar biasa Pak, kalau Pak bilang bahwa memang kecil sekali yang kena ampil, artinya tumbang pada saat COVID ini gerakan koperasi gitu. Betul. Nah, kira-kira apa mungkin rahasia besar dari gerakan koperasi ini Pak? Karena Sehingga bisa bertahan dalam. karena begini, kalau koperasi itu kan usaha bersama yang dimiliki oleh anggota. Artinya seluruh anggota yang mendirikan koperasi itu kedudukannya sama. Mau dia pejabat, mau dia pegawai negeri, mau dia swasta, mau dia petani, sama kedudukannya di anggota koperasi. Sehingga selaku anggota dia akan tahu hak dan kewajibannya selaku anggota. Apa haknya, apa kewajibannya untuk menjaga bagaimana lembaga usaha yang mereka miliki ini tetap berjalan walaupun dengan berbagai guncangan. Bedanya dengan perusahaan lain, contoh hotel. Kalau tidak ada pariwisata jelas dia Langsung collab. Perusahaan misalnya, kalau sudah tidak ada tamu yang berbelanja, collab. Ya. Bank pun begitu, karena pemiliknya perorangan, bukan anggota. Nah, kalau koperasi ini kan usaha bersama, baik suka maupun duka, usaha bersama, sehingga mereka punya tanggung jawab bersama untuk mengajarkan bagaimana koperasi ini tidak tumbang. Ada beberapa yang tumbang tadi itu disebabkan karena ada penarikan yang bersamaan karena disebabkan oleh COVID tadi. Sehingga yang saya bandingkan, kalau pegawai hotel di zaman COVID itu hampir 90% dirumahkan. Coba cek pegawai koperasi ada dirumahkan enggak? Paling ada dia hanya kerjanya kalau misalnya 6 hari kerja seminggu, paling menjadi 5 hari kerja. Dikurangi hari kerjanya enggak? Mungkin ada pengurangan insentif yang biasanya dapat insentif dari prestasinya, sekarang karena target tidak tercapai ya kurang. Contohnya di koperasi saya tidak pernah menurunkan gaji, tidak pernah menyetop hari kerja, tidak. Itu mereka biasa aja, cuma yang berkurang adalah insentif. Karena tidak mencapai target, jelas insentifnya berkurang. Tapi kalau gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan makan, tetap kita berikan. Itu yang membuktikan. Ini kan kalau Pak katakan tadi kan artinya karena ada modal anggota ini menjadi modal kekuatan utamanya lah. Nah, kira-kira kalau Bapak melihat sekarang ini kalau kita baca dari angka-angka mungkin pertumbuhan anggota di Kabupaten Badung ini seperti apa Pak? Nah, pertumbuhan anggota koperasi. Yang lihat walaupun COVID memang sih ada beberapa koperasi yang begitu COVID ini ada beberapa anggota yang keluar. Karena kan prinsip beranggota koperasi itu adalah sukarela. Tidak ada paksaan masuk, tidak ada paksaan keluar. Kapan mereka mau keluar, silahkan. Kapan mereka mau masuk, silahkan. Sepanjang mereka sudah mengikuti AD, ART, dan peraturan khusus koperasi yang mereka buat sendiri. Karena kan prinsip koperasi itu dari oleh untuk. Nah, ini kan beda kalau perusahaan lain kan bukan dari oleh untuk. Koperasi dari mereka yang buat, mereka yang memanfaatkan. Yang bisa membuat koperasi ini besar, kecil itu adalah anggota kan Pak? Betul. Nah artinya kan koperasi itu berkepentingan pula dengan merekrut anggota Pak? Betul. Tapi anggota yang produktif, bukan anggota yang pasif. Sekarang kan ada anggota nih, anggota yang pasif, anggota yang produktif. Kalau anggota semua menaruh saja, tidak ada yang memanfaatkan dananya, gimana koperasi bisa berkembang juga? Anggota aktif maksudnya mereka menyimpan, mereka menggunakan, mereka memanfaatkan jasa. Misalnya koperasi sekarang punya jasa apa? Jual pulsa, ada PPOB. Nah, kalau itu tidak dimanfaatkan oleh anggota, bagaimana koperasi bisa berkembang? Artinya partisipasi anggota menjadi partisipasi anggota, karena keuntungannya nanti juga untuk mereka, bukan untuk pemilik. Karena mereka adalah pemilik. SAU ini akan dibagi setiap tahun, Pak. Kan begitu. Nah, sekarang kita bicara terkait dengan bagaimana meningkatkan anggotanya juga kan terkait juga bagaimana kreasi inovasi dari koperasi sendiri. Betul. Karena mungkin tantangan ke depan ini kan menangkap kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anggota, Pak. Nah, kira-kira bagaimana gerakan koperasi di Badung untuk meramu itu, Pak? Nah, satu koperasi di Badung sekarang kan sudah mengacu kepada terutama pembenahan SDM ke dalam kan begitu. Satu SDM-nya harus kompeten. Apakah dia itu pengelola atau manajernya, pengurusnya, pengawasnya, juru buku, juru tagih, customer service, dan lain-lain lah. Semuanya itu harus kompeten dulu untuk modal kita akan menarik anggota. Kemudian yang kedua dari sistem teknologi. Sekarang koperasi juga dituntut sesuai dengan undang-undang harus digitalisasi karena zaman sudah. Karena sekarang kan siapa yang lambat akan dikalahkan oleh yang cepat kan begitu. Iya. Bagaimana anggota sekarang sudah melek administrasi, sudah melek teknologi,
Sehingga koperasi diharapkan juga menggunakan digitalisasi. Bagaimana anggota tahu simpanannya aman, berapa dia nyimpan begitu kelihatan, berapa kewajibannya, berapa dia dapat keuntungan, muncul di sana. Sehingga kepercayaan anggota terhadap lembaga yang mereka dirikan itu sendiri, koperasi itu semakin meningkat. Makanya sekarang ada upaya dari kami dengan Dinas Koperasi bekerjasama, berkolaborasi, bagaimana satu, kita akan canangkan untuk peningkatan sumber daya manusia, kedua, kita akan canangkan bagaimana koperasi di Badung itu minimal tahun 2023 ini sudah menggunakan sistem digitalisasi. Artinya 2023 semua koperasi di Badung sudah digitalisasi. Kita harapkan bagaimanapun persaingan antar koperasi kalau sudah menggunakan digitalisasi kan gampang dari segi pelaporan dan lain sebagainya kan gampang itu. Nah, sehingga nanti untuk pertanggungjawaban akuntabilitas pengelola itu juga gampang dicek kan begitu. Karena selama ini kan ada juga beberapa koperasi yang hanya nama saja koperasi, tetapi perlakuan di dalamnya seperti usaha PT, artinya kedok aja koperasi, kan banyak itu yang menyebabkan nama koperasi. Kemarin ada juga beberapa koperasi yang namanya saja koperasi atau ada papan namanya saja, tapi operasional di dalamnya tidak ada. Tidak koperasi. Ada. Nah itu yang menyebabkan kalau sudah dengan sistem digitalisasi, anggota kan gampang memonitor dananya di koperasi tersebut. Nah, mengenai pengembangan koperasi ke depan itu kan Pak menyebut 3 pilar itu yang penting. Nah, kira-kira apa lagi mungkin yang bisa ini Pak, yang bisa Pak bagi sehingga nanti koperasi di Badung ini tetap bertahan nanti ke depan Pak? Begini Pak, kita kan ingin koperasi di Badung itu tumbuh berkembang secara modern kan begitu tahun depan. Prinsip kita gitu bertiga dulu. Sehingga kami punya moto IKP, inovasi, kolaborasi, dan pendampingan. Inovasi sudah kami sampaikan tadi bahwa bagaimana koperasi itu kalau mau maju bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, mereka harus berinovasi. Baik itu mengenai produk-produk mereka yang memiliki yang menarik bisa anggota untuk mengikuti. Kemudian kolaborasi, kami bertiga kolaborasi. Tidak boleh berdiri sendiri. Misalnya Dinas Koperasi mengadakan pelatihan. Kami di Dikopina juga dilibatkan, Puskop Jagadita juga dilibatkan. Kenapa Puskop dilibatkan? Karena mereka adalah satu-satunya koperasi sekunder yang anggotanya koperasi primer. Kan begitu. Kemana koperasi primer berteduh? Ya koperasi sekundernya. Mereka kelebihan uang, menaruh di sekunder, kekurangan uang, meminjam ke sekunder. Kan begitu. Kemudian di Kopinda juga demikian, karena sebagai lembaga independen yang memang ada di undang-undang, yang berfungsi untuk menjembatani apa yang menjadi aspirasi gerakan koperasi kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Demikian pula kalau di Kopinda melakukan pembinaan pendampingan koperasi harus dibarengi oleh 2 pilar tadi. Nah, sehingga ke depan kita harapkan koperasi ini tumbuh tidak saja dari segi kuantitasnya, tapi kualitas juga. Baik itu kualitas pengelolanya, pengurusnya, pengawasnya, anggotanya, kan begitu. Semua kalau sudah berkualitas semua, karena prinsip koperasi dari oleh untuk ya kalau koperasi berhasil, pemerintah juga ringan. Nah, terkait dengan mungkin koperasi yang Pak bilang ada sedikit yang bermasalah ini. Nah, kan 3 pilar ini juga dilibatkan dalam penyelesaian. Kita libatkan. Kalau dia masuk anggota Puskop, jelas Puskop akan ikut membina, kan begitu. Kami di Dikopina dan Dinas Koperasi wajib. Contoh kemarin sudah ada sekitar puluhan koperasi yang kami tangani. Tangani dalam arti kita memberikan solusi kepada koperasi yang bermasalah itu. Kita cek di mananya kelemahannya. Ada salah pengelolaan enggak? Ada salah urus enggak? Atau ada salah pembukuan enggak? Di mananya ini kan gitu. Karena kadang-kadang kan tidak semua pengurus itu mampu mengkritisi laporan yang disampaikan oleh pengelola. Berarti untuk menghindari fraud jadi fraud, Pak ya? Betul. Karena satu koperasi bermasalah di tempat itu akan berdampak kepada koperasi yang ada di sebelahnya kan begitu. Nah, sehingga kemarin kami kebetulan turun bersama Kepala Dinas Koperasi, sehingga kami telusuri nampaknya ada beberapa koperasi yang memang salah kelola. Salah kelola. Satu, karena terlalu besarnya kewenangan yang diberikan kepada pengelola. Di sini kan di sana ada SOP, SOM kan begitu. Ada SOP, SOM tapi tidak dilaksanakan. Kan ini kelemahannya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya kembali kepada pengurus dan pengawas. Karena ada pergantian pengurus 4 tahun periodisasi. Mungkin saja dalam
pergantian itu tidak terjadi pengontrolan yang baik, sehingga terjadilah beberapa memang yang salah. Pak, dalam satu pengembangan koperasi yang Pak bilang ke depan ini kan peran pemerintah juga menjadi sangat sentral di situ. Betul. Karena disitulah pusat kebijakan semuanya di situ, termasuk kebijakan tentang koperasi, Pak. Betul. Sejauh ini bagaimana Pak melihat dari hierarki dari pusat, provinsi sampai ke bawah terhadap keberpihakan kepada gerakan koperasi? Iya, betul. Satu yang kami lihat di pusat, karena kami merasakan sendiri ya, semenjak kami tahun 2001 berkecimpung di koperasi, hampir 21 tahun sekarang sudah berkecimpung di koperasi. Peran pemerintah pusat itu luar biasa. Ada dana LPDB, ada dana bantuan-bantuan penguatan, ada bantuan penguat SDM, tidak aja penguat modal tapi penguat SDM juga. Buktinya kami selaku asesor, kami selaku kompeten juga sumbernya dari APBN. Pemerintah provinsi juga sudah bagus, pemerintah kabupaten kota juga sudah bagus di masing-masing. Tetapi yang perlu kami tambahkan, di suatu saat event-event politik, koperasi dijadikan ajakan untuk lumbung suara. Sudah terbukti di Badung sudah berapa kali lah, kita tidak usah bilang. Tetapi pada saat mereka berjanji, setelah mereka duduk, siapapun pimpinan daerah kita itu, apakah di anggota dewan maupun eksekutif, ya mestinya keberpihakan mereka juga ada semestinya ke koperasi. Dalam bentuk anggaran, Pak ya? Baik dalam bentuk, seperti sama lah dengan pusat tadi, dalam bentuk pembinaan, kemudian dalam bentuk penguatan SDM, dalam bentuk penguatan modal usaha bagi koperasi yang baru berdiri misalnya. Kan biasa itu, kalau koperasi baru berdiri, modalnya minim. Ya pasti modalnya minim. Nah, kemana mereka akan Kalau dari APBN berani memberikan LPDB atau KUR dengan bunga 4% per tahun, kenapa dari pemerintah daerah juga tidak berani? Itu juga itu rakyatnya sendiri. Bukan kami dalam bentuk hibah, tidak, dalam bentuk penguatan modal, tetapi dengan regulasi-regulasi yang sebagaimana mestinya. Kita mengembalikan berapa, misalnya dalam periode berapa kita harus kembalikan. Karena itu akan bergulir nanti kan. Nah, sehingga feedback-nya apa? Koperasi kalau sudah berkembang, satu dia menampung tenaga kerja, meringankan beban pemerintah. Sing konyo masyarakat dari pegawai negeri, sing konyo masyarakat dari guru dan tentara tidak, minimal dia ada kerja swasta juga. Koperasi menampung. Kedua, koperasi bayar pajak. Jangan lupa, baik pajak penghasilan, pajak badan, pajak PPH, pajak apa? Bayar ini. Ini kan berperan untuk membangun negeri juga. Ketiga, dia ada asas gotong royongnya. Bagaimana orang yang memerlukan dana sedikit, dia masuk anggota koperasi, dia membutuhkan dana untuk keperluannya, tidak ribet. Daripada dia berurus ke bank. Begitu anggota itu tahu dengan hak dan kewajibannya, kalau dia perlu modal usaha misalnya, barang 5 juta, 10 juta, dengan masuk anggota koperasi, mereka sudah mendapat prioritas untuk akan mendapatkan dibantu oleh koperasinya sendiri. Daripada akan mereka mengusahakan ke bank dengan persyaratan yang rumit dan survei dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sewaktu-waktu anggota itu ada keperluan mendadak, contoh ada karyo, ada meninggal yang tidak kita rencanakan. Prioritas dia bisa mendahului peminjam yang lainnya, anggota ini prioritasnya anggota yang mengalami musibah, kita bantu, administrasi menyusul. Itu artinya itu kemudahan. Artinya manfaat yang diberikan koperasi. Nah kan pemerintah kan sebenarnya diuntungkan. Diuntungkan besar. Karena koperasi itu bisa juga ikut mendorong perekonomian di masyarakat. Betul. Anggap aja sekarang 500 koperasi, anggaplah kali 5. 500 kali 5, 2.500 SDM yang dibina. Jadi ya kan 11 nih, dengan aset 23 miliar. 11 yang bandingkan pegawai dia, kalau yang pegawai ke Kuto hanya gaji 3 juta, kemudian kena transport, kemudian kena beli lengis, kemudian kena beli rokok dan lain sebagainya. Kemudian di sini dia dapat sama juga 3 juta. Kalau yang ayah Banyar, yang hidang ayah kejep, permisi kejep Pak. Ya, misalnya lah keuntungannya. Misalnya keuntungannya banyak. Makanya yang katakan, buka dadamu, kamu jadi anggota, jadi pegawai koperasi, tidak usah malu. Mereka juga pensiun juga dapat pensiun sama. BPJS Kesehatan masuk, BPJS Tenaga Kerjaan masuk. Apa yang haknya masuk? Jadi sebenarnya pemerintah tidak perlu artinya berpikir panjang untuk berpihak pada gerakan koperasi. Betul. Karena manfaat yang diberikan koperasi itu cukup luar biasa, luar biasa. Nah, kira-kira apa mungkin harapan Pak kepada gerakan koperasi Pak? Yang mungkin Pak nanti
supaya mereka ini semakin percaya diri untuk menghadapi berbagai tantangan di depan, Pak? Kita berpesan kepada seluruh gerakan koperasi yang ada di Badung, jangan malu mengelola sebuah koperasi, karena di samping manfaat untuk keanggotaannya luar biasa, kita juga ada istilahnya gotong royong kan begitu. Nah, bagaimana di saat orang duka mereka punya hak santunan duka dari koperasi itu, kemudian kemudahan-kemudahan lainnya juga, sehingga di sini kami lihat nuansa gotong royongnya yang luar biasa. Mau dia jadi pejabat, mau dia jenderal, masuk anggota koperasi, hak dan kewajibannya sama. Mau dia macet, mau dia walaupun dia tidak ada perlakuan khusus kepada siapapun anggota itu, karena mereka adalah hak dan kewajibannya sama. Sehingga kita harapkan peran pemerintah juga jangan ragu-ragu untuk dalam rangka membina koperasi yang ada di wilayahnya. Bagaimanapun peran sekecil apapun peran koperasi itu, karena dia bermanfaat. Tapi kepada masyarakat seperti apa, Pak? Ini kan mungkin sekarang belum ada masyarakat yang belum masuk jadi anggota koperasi, tapi sudah ada juga masyarakat yang sudah menjadi gerakan koperasi, Pak. Bagi anggota masyarakat yang belum masuk koperasi, yang harapkan tidak ada ruginya masuk koperasi. Karena berapapun saham yang Bapak investasikan di koperasi itu, sepanjang koperasi dikelola dengan baik oleh manajemennya, yang rasa tidak akan berkurang, justru akan meningkat terus. Istilahnya seperti kita menabung gitulah, tidak ada ruginya. Makanya mari berbondong-bondong berkoperasi, karena kita sudah buktikan bagaimanapun situasi ekonomi nasional itu, mau diterjang bom, mau diterjang COVID, mau diterjang apapun situasi ekonomi itu, koperasi masih eksis. Satu-satunya lembaga koperasi masih eksis. Kami bisa buktikan itu, dan kami bisa sajikan kalau ada yang membantahnya. Sehingga kami harapkan bagi anggota masyarakat yang belum masuk koperasi, marilah kita segera berkoperasi. Karena sekarang kan aturannya dengan 9 orang bisa masuk anggota koperasi. Kalau dulu kan minimal 20 orang. Nah, kalau sekarang dengan 9 orang bisa membentuk koperasi, tetapi sekali lagi koperasi yang betul-betul memang dikelola dengan baik. Bagi mereka yang sudah menjadi anggota, Pak? Bagi mereka yang sudah menjadi anggota, sekali lagi kami juga harapkan tetap berupaya untuk mempertahankan anggotanya, bila perlu lebih aktif lagi juga, karena bagaimanapun kita berkoperasi itu seperti kita memiliki usaha sendiri kan begitu. Walaupun bukan kita yang lola. Artinya tahu-tahu di hari raya ada uang hari raya, ada uang daging. Tahu-tahu di akhir tahun ada door prize begini, ada unang begini. Tahu-tahu kita dapat undian berhadiah. Setiap anggota itu punya hak yang sama. Artinya jelek baiknya koperasi itu adalah berkat anggota. Semakin aktif anggota, semakin banyak. Karena di sini juga ada sistem pembagian SHU itu yang proporsional. Berdasarkan aktifan, berapa besar jasa yang diberikan kepada koperasi. Semakin besar jasanya pada koperasi, semakin tinggi dia punya SHU, sisa hasil usaha. Semua, Pak Ade. Semua saya. Pemirsa, Haji Sudibe bincang-bincang di mana pun berada. Tadi sudah kita dengar penjelasan yang sangat gamblang dan jelas dari Bapak Made Sutarmo, Ketua Bikopinda Kabupaten Badung. Intinya bahwa koperasi telah membuktikan dirinya sebagai soko guru perekonomian yang mampu menggerakkan perekonomian di tingkat bawah. Jadi manfaat yang diberikan koperasi kepada semua masyarakat cukup besar. Jadi bagi Kramo dan mungkin warga yang belum masuk ke dalam gerakan koperasi, silahkan bergabung karena manfaat yang dirasakan oleh menjadi anggota koperasi sangat besar. Begitu juga yang sudah menjadi anggota koperasi, manfaatkanlah itu, lebih aktiflah untuk menggerakkan koperasi yang Anda miliki, pasti akan mendapatkan manfaat yang cukup besar. Semoga ada manfaatnya, dan Haji berdoa semoga sekalian semua selalu sehat dan berbahagia. Haji sila bantu Parama Santi. Om Santi 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 Om. Haji Sudibe